Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Ardiantara Putra, bisa dipanggil Dika atau Tara. Saya berasal dari kota Surabaya, mahasiswa baru dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Prodi Sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang aktualisasi tentang sejarah Tugu Pahlawan. Jadi, Tugu Pahlawan adalah tempat sejarah yang terletak di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang terkenal dengan sejarah pergolakan bangsa Indonesia melawan penjajah atau rakyat Surabaya. Yang kedua, banyak wisatawan yang datang karena ingin melihat saksi bisu pergolakan bangsa Indonesia atau rakyat Surabaya di Tugu Pahlawan. Dan mulai dari situ Tugu Pahlawan mulai terkenal dan menjadi ikon kota Surabaya. Tugu Pahlawan terletak di tengah-tengah pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Pahlawan, Bubutan, Tembaan, dan Kebonrojo. Tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Berdiri di atas tanah lapang seluas 1,3 hektar loh. Para wisatawan tidak dipungut biaya, hanya jika memasuki Museum 10 November hanya membayar 5.000 saja. Tugu Pahlawan dibangun dengan bentuk paku terbalik dan memiliki ketinggian 40,50 meter dengan diameter bawah 3,10 meter dan diameter atas 1,30 meter. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan lengkungan-lengkungan mengandung makna loh, yaitu tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, di mana tanggal tersebut sejarah bagi Indonesia, yaitu 10 November 1945. Tujuan pembangunan Tugu Pahlawan untuk mengenang semangat perjuangan dan jasa-jasa para pahlawan arek-arek Surabaya yang gugur di medan perang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, Tugu Pahlawan menjadi simbol kota Surabaya karena tragedi 10 November 1945. Bagian yang ada di Tugu Pahlawan, yang pertama, Museum Pahlawan, tempat atau lokasi mengenang jasa para pahlawan yang berjuang di Surabaya. Museum ini diresmikan pada 19 Februari tahun 2000 oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid. Di dalam monumen terdapat lokasi-lokasi sejarah seperti peta-peta yang menggambarkan invasi tentara Tartar ke Hujung Galuh dan ada senjata tempur juga loh. Yang kedua, Patung Pahlawan. Ya, patung pahlawan menghiasi area Tugu Pahlawan. Terdapat patung tokoh di area pinggir taman dari Tugu, yaitu patung Bung Tomo. Dalam pertempuran, Bung Tomo lah yang menyemangati arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah. Yang ketiga, makam piramida. Apa sih itu makam piramida? Yaitu piramida tersebut disengaja dibangun sebagai tempat untuk memakamkan jenazah para pahlawan yang tidak diketahui identitasnya, gugur setelah berjuang membela bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah prasasti padamu generasi. Di bagian barat Tugu terdapat sebuah batu prasasti yang bertuliskan padamu generasi. Tanpa pertempuran Surabaya, sejarah dan bangsa negara Indonesia akan menjadi lain. Sejarah Tugu Pahlawan. Seorang presiden pada tanggal 10 November 1945 meletakkan batu pertama di Tugu Pahlawan setinggi 45 meter. Wow, tinggi sekali. Batu ini ditancapkan di tengah-tengah kota Surabaya, di sebuah tempat bekas reruntuhan gedung yang hancur. Dalam perjuangan mendirikan negara di depan kantor gubernur.
kota Surabaya, Dul Arnowo. Tugu pahlawan ini dapat disebutkan tokoh seorang kurus, bertubuh kecil, tetapi selalu ikut berjuang dalam kancah pertempuran Surabaya, serta menjadi wali kota Surabaya sejak kembalinya kedaulatan negara Republik Indonesia. Tokoh ini tidak lain yaitu Dul Arnowo. Sejak tanggal 2 September 1945 berprakarsa membentuk pemerintahan kota Surabaya yang menjadi bagian negara Republik Kesatuan Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945. Cita-cita pendiri Tugu Pahlawan, perumahan rakyat adalah usaha pertama-tama yang harus diwujudkan. Bukan untuk menciptakan tugu, malah untuk memikirkan rakyat. Wah, sekali kan? Untuk para pemuda, jangan lupakan para pahlawan kita, selalu kita kenang, kita kembangkan dan kita teruskan perjuangan bangsa Indonesia atau pahlawan Indonesia. Baik dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.